Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah jumpa lagi di acara ngobras bareng Samidur, persembahan Ratu Lebah Production. Kali ini kita ketemu atau kedatangan tamu dari mana nih? Dari DSN Ahmad Nurul Islam. Nurul Islam ya, yayasan ya, itu ya. Mas atau Pak nih? Mas aja. Mas Sis, oke. Salamnya gini karena kita ngobrol. Alhamdulillah Mas Sis ini adalah relawan di setiap ada bencana beliau hadir sebagai relawan ya. Nanti kita kupas tuntas habis bagaimana visi, kemudian secara teknisnya kayak apa agar supaya menjadi manfaat ilmu untuk teman-teman. Dan yang penting ini teman-teman juga harusnya punya kepedulian untuk menjadi ya barangkali sudah waktunya lah untuk menjadi seorang relawan gitu. Gimana Mas Sis kabarnya? Sehat, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini masa-masa seperti ini lagi masa pandemi ya, luar biasa. Hampir semua keadaannya menjadi tidak menentu dalam kacamata orang. Iya betul. Nah, di bidang Mas Sis ini saya pertama tuh bingung itu membacanya. Ini apa ya ini ya gitu. Tapi setelah saya lihat kaji ini, oh ternyata relawan itu segitu ya, luar biasa. Jadi tolong deh masih ceritain mungkin awalnya itu sejak tahun berapa nih masih masuk ke dunia ini nih. Oh Mas Sis. Iya, terima kasih. Kebetulan saya sendiri dari lembaga sosial ya, dari DSN Amanah Masjid Nurul Islam. Alhamdulillah saya bergabung di DSN Amanah itu sejak tahun 2006 sampai sekarang? Sampai sekarang. Berapa tahun udah? Berarti udah 13? Kurang lebih hampir 15. Hampir 15 tahun, ya, subhanallah. Ya. Okay. Dan alhamdulillah saya diamanain di bidang sosialnya itu tadi, kemanusiaan itu tadi. Dan memang sih terjun di dunia dakwah sosial kemanusiaan itu ya, memang tergantung dari penilaian kita, beratkah ataukah ringan itu semuanya tergantung dari kita. Gitu. Kalau memang kita menganggapnya enjoy aja. Bismillah, oh asik sekali, oh ternyata seperti ini, insya Allah akan mudah kayak gitu. Ya. Mas Sis, kalau boleh tahu tuh sebenarnya itu Mas Sis itu masuk di era di momen ketika setelah bencana ya, di penanggulangan atau di penetrasi traumanya ya. Gimana? Salah satunya. Jadi memang sih di dunia sosial kemanusiaan terkadang memang mengharuskan atau wajib terjun di kebencanaan tersebut gitu. Malah ini kan juga talkshow dari teman-teman Universitas Muhammadiyah Malang ya. Pernah saya pas bencana Gunung Kelut ya. Iya betul. Di Ngantang dong berarti itu? Gimana? Ke Malang, Ngantang kan? Iya. Wah, teman-teman luar biasa ini. Orang Batam sampai di Ngantang, Malang. Wah, gimana? Itu gimana itu? Iya, saat itu memang sih itu udah meletusnya Gunung Kelut ya? Beberapa kali di sana. Selain sebelum ke Gunung Kelut, saya juga udah pernah terjun di sana. Kebetulan kalau pas malah ini adalah menjadi memori yang indah bagi saya karena pas saya terjun kemanusiaan di Gunung Kelut itu adalah bulan madu saya. Oh, luar biasa. Berarti mantan anyar nih. Iya, mantan anyar. Jadi hari Jumat saya ijab nikah. Hari Senin atau Selasanya saya langsung terjun berangkat ke sana. Saya tinggalkan istri saya. Jadi istri ikut dong? Enggak ikut. Jadi saya istri di kampung. Jadi saya terjun secara langsung ke sana, yaitu menggelutin dunia kemanusiaan, kebencanaan itu tadi. Pada saat itu memang sih terjun langsung di Ngantang, Pandansari, yang melewati sungai besar itu jalur untuk laharnya. Iya, memang. Laharnya Gunung Kelut itu memang. Di sana sebenarnya
perkebunan sangat bagus ya. Pas saya ke sana ada durian banyak sana. Itu yang ngasih kayaknya. Soalnya Rudi ini asli sana. Kebetulan saat itu kita dari DSN Amanah juga ngasih bantuan berupa family kit kepada masyarakat di situ. Itu bentuknya kayak apa ya? Family kit itu adalah kita bersinergi dengan lembaga lain. Misalkan lembaga lain memberikan tempat atau rumah, renovasi rumah, kita yang isinya. Tempat tidur atau kasur, peralatan dapur rumah tangga, kayak gitu. Selain itu sih kita juga terjun langsung memberikan trauma healing kepada masyarakat. Baik masyarakat, baik anak-anak. Sebelumnya sih kita fokus, mohon maaf sebelumnya ya, saya bukan kapasitas seorang psikolog. Saya bukan seorang psikolog loh, tetapi relawan memang real terjun di lapangannya, terjun secara langsung dan bagaimana menangani kepada mereka gitu. Karena kebencanaan adalah situasi yang seharusnya stabil tetapi terjadinya tidak stabil karena bencana itu, sehingga masyarakat terdampak akan merasakan terkadang juga trauma, sakit, luar biasa. Terus kadang mungkin ada yang menyesal mungkin ini teguran dari Allah, dan terkadang berlarut-larut mereka merasakan trauma itu, dan terkadang amarah itu terkadang itu mereka yang juga sering kan hadir. Yang kita tahu kan banyak trauma itu. Sorry Mas Is berarti sudah kemana aja nih di Indonesia ini? Sebut deh, kira-kira selain Malang kemana nih? Selain Malang, ke Aceh udah 2 kali. Aceh 2 kali, itu waktu bencana apa tuh yang Aceh itu? Aceh waktu gempa. Gempa sama tsunami itu? Bukan tsunami ya? Bukan. Gempanya ya? Waktu gempa, ke Singkil kalau nggak salah. Terus yang pertama bukan gempa, yang pertama pas ada manusia perahu Rohingya itu. Rohingya, kalau nggak salah tahun 2007 atau 2005 itu. Selain itu Aceh 2 kali. Terus Jogja juga udah pernah. Ponorogo pernah. Malah Jogja udah 2 kali atau 3 kali. Ini tanyanya nih gini maksudnya. Terus Palu 2 kali. Lombok juga. Lombok. Terus ini kan bencana nasional sebenarnya kan? Iya, betul. Gimana nih Mas menghadapi situasi keadaan yang berbeda-beda culture itu? Artinya kan Mas masuk ke Jawa Timur, masuk ke Aceh itu aja udah beda budaya loh. Sangat berbeda sekali, dan tidaknya punya gimana? Orang-orangnya juga berbeda. Tekniknya apa yang sering ini? Tekniknya adalah itu tadi saya udah menyampaikan bahwa kalau kita enjoy, kalau kita memang asik, kalau kita memang inilah duniaku, insya Allah kita bisa melakukan dengan baik gitu. Kita harus menyiapkan diri kita, apalagi kita sudah mau terjun di dunia dakwah kemanusiaan sosial kemanusiaan. Mau nggak mau ya kita siap melangkah, kita siap menghadapi, dan situasi apapun insya Allah kita siap. Ini taruhan nyawa ini. Iya. Pernah mengalami accident nggak? Sangat shock saat itu. Shock, ya? Pada saat itu kan kebetulan kita di posko kita pas di Aceh, pas gempa. Di Aceh. Pada saat itu kita di poskonya nyewa di ruko gitu kan. Iya. Kebetulan di lantai 1 terjadi gempa. Saat itu dah pikiran saya, ya Allah. Itu lantai 1-nya runtuh tuh, enggak? Enggak runtuh, padahal cuma beberapa detik aja. Iya. Udah goyang itu langsung semua lari tanpa mikirkan apapun. Itu yang agak ekstrim banget ini. Iya. Kalau pas di Palu sama di Lombok kemarin memang setiap hari sering sering terjadinya gempa-gempa susulan, tapi menurut saya waktu ekstrim ya pas di Aceh itu. Wah, ini luar biasa. Iya, gitu. Saya nggak bisa bayangkan Mas ini. Ini kan butuh spirit yang kuat ya. Iya, semangat. Ya, kita sebagai seorang relawan, seorang dampak aja, mereka dengan kesabarannya bangkit, kuat, cepat pulih,
Apalagi kita seorang relawan, harus kuat, harus mempersiapkan diri, siap batin, siap kesehatan dan karena kita menghadapi banyak orang kayak gitu. Apalagi anak-anak juga banyak, semuanya sih banyak gitu. Terus, gimana nih teknisnya? Ini gimana? Apa penyampaian tadi yang Mas ini Asis bilang itu ada pakai boneka atau gimana nih? Boleh nggak dipraktekin lah? Ya, kayak boleh. apa model komunikasinya? Jadi pola komunikasi kita memberikan semangat kepada mereka selaku kita seorang relawan adalah memberi semangat kepada mereka. Di samping yang orang tua itu kita memberikan kegiatan-kegiatan yang positif. Jangan sampai mereka duduk merenung dengan nasibnya, tetapi kita merangkul mereka. Kita memberi penguatan kepada mereka supaya pulih, supaya bangkit. Jadi kita mengajak mereka secara langsung mengajak ketika masak bareng. Oh berarti mereka diajak masak sambil ngobrol, memberikan semangat. Mungkin ada senam, diajak senam. Apapun itu mereka harus kita libatkan. Jangan sampai mereka sendiri. Kalau mereka sendiri nanti malah sangat larut dengan keadaan bayang-bayang gitu. Pernah di Lombok ya, itu ada seorang anak sudah hampir 1 bulan itu sangat trauma dengan bencana yang terjadi itu. Ketika ada angin, anak itu langsung kaget dan nangis. Terus ketika ada mau malam ketakutan. Saat itu saya juga dikasih PR oleh semua komunitas. Masih ini ada tugas buat kamu. Ini ada anak si A sangat sampai detik ini sangat masih trauma, masih nangis, masih ketakutan setelah beberapa minggu atau hampir 1 bulan bencana terjadi. Bagaimana cara menghadapinya? Yaitu saya sendiri belum tahu siapa anak tersebut kan. Jadi ya saya ngisi semangat membagikan mereka dengan trauma healing dengan menggunakan alat peraga juga. Nah itu nanti praktekin itu. Iya insya Allah. Dan saat itu saya nggak tahu ternyata anak itu di depan saya dengan saya kasih pertanyaan, yel-yel dan lain-lainnya, ternyata dia bisa menjawab. Dan ternyata anak tersebut yang tadi merasakan trauma tadi akhirnya bisa ceria, bisa bangkit lagi, bisa senyum lagi. Iya, alhamdulillah. Ya di samping bencana terjadi, penguatan kita adalah masih ada Allah. Kita harus bersyukur kepada Allah. Kita harus sabar, harus ikhlas, harus bangkit. Jangan sampai larut dengan keadaan ini. Berserah diri kepada Allah. Insya Allah, Allah akan memberikan yang terbaik buat kita. Kayak gitu. Nih, dipraktekin lah. Gimana caranya? Bonekanya bisa dibantu nih. Iya, kebetulan setiap bencana terkadang memang kita membawa alat peraga. Teman-teman sekalian, Kak Ita, Kak Ros, sama nih ya, ini luar biasa boneka ini. Alat peraga saya adalah ini. Ini yang selalu membantu saya, terutama pada anak-anak supaya anak-anak itu ikut gembira, ikut bahagia dan tidak nangis. Ini dikasih nama nih, enggak? Ada. Namanya siapa nih? Namanya? Nanti biar kenalan sendiri. Perlu disuntik sendiri nih. Wah. Ini susah banget loh kita nih kayak gini nih. Luar biasa ini. Ini berarti di Aceh juga begini? Di Aceh, di Palu. Kalau di Aceh kayaknya belum pakai ini. Belum lahir ini kayaknya. Yuk, silakan yuk. Ini adalah memang teman saya yang menemani selama dunia dakwah kemanusiaan atau sosial, menemani mereka yang larut dengan keadaan. Jadi kita memberikan spot pada anak-anak. Sebenarnya ini tidak dinikmati hanya anak-anak saja, tetapi masyarakat yang tua, yang muda semuanya ikut larut dengan tertemakan dengan ini. Ya Allah. Atan, sanalah kenalan dengan teman-temannya. Itu ada kakak-kakak kita yang ganteng, yang cantik, selai-selainya dari Universitas Muhammadiyah Malang. Hah? Kakak?
Kak, loh kenapa lihatnya ke sana, jangan lihat kakak. Kak, saya malu. Nggak usah malu, lihatlah sana. Halo, assalamualaikum. Namanya siapa? Namanya siapa? Nama saya adalah Atan. Oh, Atan. Iya, ini adalah namanya Atan. Atan itu apa sih? Coba kenalan, coba sampaikan pada teman-teman. Atan itu apa? Atan itu adalah anak orang hutan. Jadi ini anak orang hutan Atan yang itu selalu anak orang hutan. Berarti tadi udah mandi belum? Udah mandi belum ya kak ya? Lah aku nanya sama kakak. Tadi udah mandi belum? Tapi udah dimandiin kakak. Berarti udah mandi, dimandiin oleh kakak, dimandiin sama Kak Anto. Nah inilah yang menemenin saya dimanapun berada. Itu disaksikan kakak-kakak kita, kakak-kakak dari Universitas Muhammadiyah Malang. Assalamualaikum kakak-kakak. Waalaikumsalam. Apa kabar semuanya? Perkenalkan, nama saya Atan. Semoga kita bisa jumpa tatap muka secara langsung ya. Insya Allah. Ini adalah si Atan yang selalu menemani saya. Sebenarnya sih ini tidak menemani ketika hanya kemanusiaan saja. Terkadang kita juga ngisi talkshow di beberapa sekolahan-sekolahan. Iya. Namanya. Dan ini yang nemani. Sebetulnya sih saya berusaha untuk memberikan untuk membangkitkan semangat anak-anak itu tidak melalui dongeng. Dulu memang belum tahu ya dongeng. Kayaknya kan dongeng timun kancil nyolong timun. Itu kan sebetulnya hal pendidikan Kurang pas ya? Kurang pas. Kenapa kita mencuri timun? Iya gitu. Terus majalah bobo terus. Jadi saya berusaha untuk memberikan edukasi kepada anak-anak ataupun masyarakat lainnya, terutama dalam dunia pendidikan. Memang saya bukan seorang pendidik ya, tetapi sebagai relawan gitu. Jadi saya menerapkan yaitu kisah. Kisah itu adalah menceritakan kisah Rasulullah, kisah Nabi, Artinya kisah sahabat. Gitu. Harus banyak ini ya, kreatif untuk audiennya kayak apa itu. Kan kita nggak bisa tadi itu yang di Aceh gimana, yang di Sulawesi gimana. Ya memang karakternya beda-beda, apalagi audien kita mahasiswa ataupun orang tua atau anak-anak ataupun musim apa, misalkan memperingati hari apa gitu. Jadi kita belajar dulu. Misalkan ntar lagi kan mau hari raya Idul Korban. Jadi ketika nanti ngisinya di hadapan anak-anak atau dimanapun berada, intinya tentang korban ya berarti kisah Nabi Ismail kayak gitu. Jadi harus belajar tematiknya. Belajarnya sesuai dengan pas saat itu lagi apa, misalkan memperingati hari apa gitu. Itu sorry tak potong. Waktu ya Palu tuh di sana, kejadian Palu tuh yang itu di sana nggak? Pas kejadian apa? Di bencana yang Palu. Kalau di Palu kebetulan dari tim relawan di SNI Amanah kan beberapa kali ke sana. 2 hari atau kayaknya 2 hari atau 3 hari setelah pasca bencana itu relawan ke sana, tim DSN Amanah, tetapi itu fokus untuk medis, kerjasama dengan tim medis sana, ataupun dengan ini kan mayat banyak di sana. Jadi fokus untuk itu logistik sama kesehatan. Di pra itu traumatik belum ya? Setelah itu setelah 1 minggu tim itu balik ganti saya sama tim lainnya. Itu tadi ngisi trauma healing ke beberapa posko, terus habis itu juga ada dapur keliling tentang kesehatan, logistik semuanya. Itu banyak anak-anak atau kalau boleh tahu? Hampir merata, anak-anak juga banyak, orang tua juga banyak. Ini masih sini berarti harus ini ya, nyari sesuatu
kan nggak gampang itu Mas. Iya, memang. Membuat masyarakat ya, misalnya anak-anak gitu kan, supaya dia bangkit dan bisa gembira kembali itu kan tantangannya nggak mudah. Iya, terkadang ya itu tadi saya sampaikan yang di Lombok itu tadi kan sangat trauma, makanya kita perlu pendekatan dengan baik. Jangan sampai pendekatan kepada mereka dengan emosi, tapi butuh dengan kesabaran dan cinta itu tadi, dengan perasaan. Jangan sampai pendekatannya langsung ditembak. Kamu harus ini, kamu harus ini, gitu. Sesuai dengan di lapangan seperti itu. Ya seperti kita mendidik anak-anak kita, perlunya ada hati ke hati, jangan sampai dengan bentakan. Saya tuh merinding loh kalau lihat, karena kenapa ya? Ya namanya bencana itu orang kan belum tentu semua menerima. Iya, kan? itu. Kadang-kadang merasa Jawa ngarane bos kayak jatuh sangat dalam. Iya, makanya itu tadi saya telah menyampaikan terkadang orang yang terdampak dengan bencana itu mereka sangat larut, kadang larutnya ini larut sedih, mangkel, bahasa Jawanya kan mangkel, mangkel. Ingin marah, kenapa kayak gini gitu. Terus kadang ada yang mangkel marah, ada yang sedihnya sedih sampai kayak apa? Kesedihan banget ya. Makanya pendekatan kita adalah dengan pendampingan, dengan pendekatan yang baik tadi, dengan melibatkan mereka dalam apapun itu, kegiatan yang ada di situ, kegiatan yang ada di posko situ. Ketika ada dapur umum, ikutkan mereka agar ikut masak. Jangan sampai mereka hanya menikmati saja. Kalau hanya menikmati saja, nggak ada kegiatan kayak ini, jadinya selalu ingat. Ya, makanya kita langsung memberikan mereka kegiatan ataupun pemberdayaan setelah jarak beberapa ini, kalau sudah agak membaik, sudah enjoy itu, kita berikan kerajinan-kerajinan, membuat sebuah karya gitu, supaya mereka berkarya seperti itu. Itu apa namanya? Wah, luar biasa, saya nggak bisa bayangin deh. Itu biasanya Mas itu satu tim tuh ada grup-grup itu ya? Kebetulan berapa orang gitu ya? Kalau kita di Aceh Amanah biasanya memang secara langsung dari sini ke Palu misalkan itu beberapa orang, tidak hanya satu saya aja, tetapi ada tim yang lainnya. Gitu ya. Terus di sana kadang kita merekrut relawan lagi. Dan bahkan relawannya itu juga kita mencari rekrut para mahasiswa atau anak remaja. Ini jadi penting pada teman-teman mahasiswa pun harus ikut serta dalam menebarkan kebaikan itu tadi. Tuh, mahasiswa adik kita nih kalau ada bencana gitu harus respon dong ya. Iya, respon gitu. Karena itu adalah memang kemasyarakatan ya. Kepedulian gitu. Jadi bahwa hidup kita di dunia itu tidak hanya sendiri, butuh orang, butuh peduli gitu tadi, aksi kebaikan menebar manfaat itu tadi. Mas ini pernah enggak suatu saat merasa apa istilahnya itu? Kalau dibilang takut sih masih tadi itu yang kayak gempa itu di titik. Kalau takut dulu pas awal pertama kali saya ditugaskan. Kan ngeri-ngeri itu. Iya. Awal pertama kali saya ditugaskan kemanusiaan keluar kota ini adalah pertama kali di Jogja pas Mbah Marijan meninggal itu. Oh, tuh Gunung Merapi. Gunung Merapi ya. Iya, saat itu pas hari pertama langsung kita aksi memberikan bantuan kepada masyarakat logistik. Jadi sampai malam. Kebetulan di daerah dekat-dekat Borobudur sana. Daerah mana ya? Lupa ya. Di Kedung Muntilan apa? Muntilan. Iya, kayaknya udah Muntilan. Jadi kebetulan kami satu mobil 2 orang kan. Saya di belakang, yang bawa mobil itu kebetulan kita ini orang sana kan. Pak, ini menjadi kota mati. Maksudnya kota mati karena memang itu gelap gulita dan memang masyarakatnya udah nggak ada, udah numpuk jadi satu di posko. Pas saat itu di tengah hutan atau tengah ya memang namanya kota mati, nggak ada lampu nggak apa-apa. Tiba-tiba ada
hujan debu. Terus tim kami menyampaikan, Pak, ini lagi turun hujan debu, ini gimana? Mau lanjut ataukah balik? Pada saat itu saya udah pasrah kepada Allah. Ya Allah, ini adalah amanah saya. Apapun yang terjadi, insya Allah saya siap. Kalau saat ini ternyata Allah memberikan bencana bidasa dan ternyata saya meninggal, insya Allah saya siap. Ya udah, dalam hati saya gitu, makanya saya bilang sama bapaknya, Pak, apapun yang terjadi, insya Allah saya siap. Kalau bapak siap, saya juga siap. Tapi beliau juga, kalau bapak Pak Cis siap, saya juga siap. Ya udah, jalan. Pas di depan terus. Jalan terus, pas di depannya situ ada kuburan, semakin ini lagi. Ya udah Pak, siap aja, langsung lanjut. Itu yang agak serem juga. Momen-momen itu ya. Momen-momen kayak gitu. Hal-hal kayak gitu tidak bisa saya lupakan. Iya, itu. Pas itu saya yakin tuh. Apalagi pas gempa. Itu juga. Iya. Banyak hal kayak di Lombok pernah juga ketika tengah malam jam 2 atau jam 3-an gitu ada gempa susulan. Saat itu kan saya juga heran. Itu merata juga gempanya tuh. Iya, itu juga terasa. Itu adalah malam kedua atau ketiga saya di sana, di Lombok. Pada saat itu, kok tiba-tiba ada anjing menggonggong, saut menyaut dari kanan kiri semuanya. Ya itu pas lelapnya tidur di posko di tenda gitu. Itu tanda kali ya memang ya? Iya memang tanda. Pas habis ada anjing menggonggong, saut menyaut itu, tiba-tiba ada burung gagak. Wak, gitu. Setelah itu terjadi gempa lagi. Terus teman-teman mau gempa keluar dari tenda semuanya. Tapi memang hanya beberapa menit atau detik aja. Tapi tanda-tandanya memang udah ada. Binatang kan lebih peka Mas ya. Iya. Makanya saya kaget. Ini kenapa ya? Kenapa ada? Ya saya kan kebangun. Kok ada anjing yang menggonggong kanan kiri, habis itu ada burung, dan tiba-tiba memang terjadinya gempa itu tadi. Ini jadi bengong saya nih, susah mau nanya. Itu adalah memang keadaan ketika kita terjun langsung di lapangan, di dunia kemanusiaan, kebencanaan seperti itu. Ya, mohon doanya. Iyalah, saya merasa jadi aneh ya. Kita yang ini rasanya kok masih sedikit, masih luar biasa sekali. Appreciate-nya ini kan nggak semua orang lah ya mau masuk dengan gitu, belum keluarga dan sebagainya. Untuk penutup Mas Isni, tolong kasih nasihat teman-teman termasuk kita nih, apa yang menjadi kok bisa seorang Mas Iswanto bisa fighter, apa tagline-nya itu untuk pegangan kita sama-sama. Silakan Mas. Siap. Atan, kasih semangat dong sama kakak ini. Semangat apa ya kak ya? Ya nggak tahu. Kasih dong semangat sama teman-teman semuanya, para mahasiswa Universitas Muhammadiyah Malang. Tetap semangat dan selalu menebar kebaikan. Iya, memang sih dalam dunia kemanusiaan, terutama di kebencanaan, memang kita harus siap dimanapun berada. Apalagi seorang mahasiswa, karena saya dulu memang dari remaja memang sudah aktif seperti muncak ke gunung-gunung gitu sudah ini, dan memang hal-hal kayak gitu memang sudah saya suka. Memang itu dunia saya gitu, memang dunia saya. Makanya memang sebenarnya sih saya fashionnya adalah lulusan dari manajemen, tetapi hal-hal kayak gitu sangat saya sukai. Makanya tanpa terasa kita bisa melewatinya. Untuk itu, mumpung adik-adik para mahasiswa masih muda, gunakan waktu sebaik-baik mungkin. Apalagi jangan selalu berharap kepada orang, kecuali kalau memang kita tidak mampu. Gitu. Insya Allah, apapun yang terjadi, Allah akan memampukan kita. Asal kita semangat, ikhtiar, berdoa, dan berusaha. Kayak gitu. Jangan, apalagi seorang mahasiswa ya, jangan sampai aku punya segalanya. Tetapi seharusnya hal-hal itu harus malu. Punya tetapi dari orang tua. Kalau punya dari jeripayah kita sendiri, beda rasanya. Karena memang saya kuliah juga hasil
hasil keringatnya Ini sendiri. yang luar Ya biasa. tentunya atas doa dan dukungan dari kedua orang Amin, tua. amin, Gitu. amin. Makanya Luar untuk biasa. itu selalu menebar kebaikan, menebar manfaat. Jangan malu, jangan minder, selalu semangat aja. Tagline-nya dengan Mas Sis adalah selalu menebar kebaikan. Oke, Mas Sis, terima kasih banyak ya. Insya Allah kita jumpa lagi di Baik, kelas siap, luar biasa. Semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.